Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helmalia Yuta Putri bersama rekan saya Rafifa Eria Khairunisa. Di sini kami berdua akan membantu acara diskusi kita pada hari ini dengan mengangkat tema Nasib Kota Lama Tanjung Pinang. Di sini kami juga menghadirkan beberapa narasumber kita yang akan berdiskusi santai bersama kita pada hari ini. Langsung saja ya kita menyapa para narasumber kita hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu ada Andre Mandala Putra. Dan narasumber kita yang kedua ada Muhammad Hanafi. Dan yang terakhir ada Alzi Krila. Boleh dibuka aja maskernya biar kita aja gitu ngomongnya. Ngomong-ngomong makin ganteng aja ya para narasumber kita hari ini. Hanafi makin ganteng. Bagaimana nih kabarnya abang-abang, sehat? Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak berdiskusi secara langsung seperti ini. Iya, cukup lama lah ya. Lumayan lah. Karena pandemi ya kan. Iya, karena pandemi dan ada kesibukan-kesibukan lain mungkin. Jadi nggak bisa beraktivitas seperti biasa lah ya kita. Iya. Lagi pada sibuk ngapain sekarang? Ada yang kerja Pak? Bikin konten ya. Oh, konten. Iya, iya. Kuliah aja. Sibuk kuliah. Iya. Sibuk ngurusin tugas-tugas kuliah. Udah semester atas Lumayan ya. banyak ya Lumayan. tugasnya ya. Ya lumayan lah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu ya, langsung saja nih kita mau Mulai diskusi. Iya, kita akan mulai diskusi dengan para narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Bang Andre. Tentang bagaimana gambaran umum Kota Lama Tanjung Pinang pada saat ini. Iya. Siap. Sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Mandala Putra. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Saya sekarang semester akhir lah ya, semester 7. Semester atas. Ya, lagi sibuk-sibuknya ngurus-ngurus, ya tahu lah ya. Iya. Tahun depan ya? Berapa hari tahun depan? Masih lama lagi. Nah, Tinggal hitung berapa hari tahun depan? iya. Nah, untuk diskusi kita hari ini kita ngobrolnya santai-santai aja, kita diskusi bersama. Iya, jangan tegang-tegang. Iya. Jangan Bersama kaku. dengan host-host kita yang cantik-cantik, mulia-mulia, Iya, terima dan kasih. juga para narasumber yang lain, teman-teman saya yang ganteng-ganteng yang pasti nggak jomblo. Oh yang nggak jomblo? Sudah ada yang Aduh. punya. Aduh, nggak Nah. jadi deh. Aduh, nggak jadi deh. Malam tahun baru nggak jadi deh. Ya, udah kita langsung aja ke Oh, iya, topiknya iya. ya. Oke. Nah, di sini pembahasan kita tentang Kota Lama, Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini saya kemarin pas turun lapangan atau observasinya itu lokasinya di koridor Jalan Merdeka. Nah, di sini saya mengangkat sedikit dari judul artikel yang saya tulis itu tentang sejarah dan perkembangan Jalan Merdeka atau koridor Jalan Merdeka. Nah, untuk di Jalan Merdeka ini dari wawancara-wawancara yang saya lakuin dengan pedagang-pedagang di situ, maksudnya masyarakat-masyarakat yang ada di koridor Jalan Merdeka, itu untuk struktur bangunan emang tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah. Iya, karena itu milik perorangan pertama, jadi nggak mau diubah, katanya tetap seperti ini, tetap mempertahankan dari bangunan-bangunan yang telah ada dulunya. Nah, dulu Jalan Merdeka itu namanya bukan Jalan Merdeka. Jadi apa bang namanya? Bang? Nah, ini dia yang agak menarik bagi saya. Kemarin Ada cerita saya, ya? ada Ada ceritanya. cerita. Nah, Sejarah. dulu Jalan Merdeka itu bukan Jalan Merdeka namanya, itu pemberian dari Presiden pertama kita Soekarno itu pada tahun 1951 kalau nggak salah saya. Dia berkunjung ke sini, baru tempat itu dikenal dengan koridor Jalan Merdeka. Nah, sebelum jadi Jalan Merdeka itu namanya Cap Laking. Dari nama-nama Tionghoa gitu lah. Itu artinya toko atau ruko 16 pintu. Nah, jadi dulu tuh kata warga setempat di situ, itu ada pedagang Tionghoa yang buka lapak lah di situ, lapak paling besarnya di situ. Maksudnya kita kenal kan koridor Jalan Merdeka, Jalan Gambir, pokoknya itu Kota Lama itu kan sebagai pusat perekonomian. Iya, kan? iya. Nah, jadi dulu tuh orang-orang luar itu pasti datang untuk berdagang, melakukan aktivitas kegiatan perdagangan. Nah, di Jalan Merdeka itu dikenal dengan Cap Laking tadi. Ada toko 16 pintu, itu orang Tionghoa punya. Nah, di situ tuh kalau nggak salah katanya bilang itu paling ramai
pengunjungnya untuk melakukan aktivitas perdagangan. Nah, Kayak pasar gitu. Iya, kayak pasarnya dulu. Nah, sebelum Pasar dikenal utama. Iya, pasar utama. Sebelum menjadi Jalan Merdeka lah. Nah, lalu kan bangsa kolonial kan maksudnya orang-orang Belanda dulu masuk juga kan perdagangan di situ. Jadi di situ muncullah kebudayaan baru seperti akulturasi dari budaya barat masuk ke situ dan budaya Tionghoa ditambah dengan budaya kita, budaya Melayu. Nah, tetapi di situ saya baca sejarahnya katanya di situ dulu masyarakatnya dipisahkan dengan kelas-kelas. Kelas-kelas itu maksudnya Kelas kasta-kasta atas. ya, kelas Oh. atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, kalau kelas paling atas ini kita kenal dengan bangsa kolonial tadi, orang-orang Iya, Belanda. Belanda. Orang itu membuat kompinya sendiri di situ. Jadi Kelompok-kelompok gitu kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi perumahannya itu dikenal dengan kalau nggak salah saya The Green Garden. Konsepnya itu kayak Waterfront City. iya, bukan Waterfront City, Pak. Kayak ini, Cok. Kayak perumahan taman gitu. Oh, Berarti Nah, perumahan ada tamannya. Iya. Sekarang masih ada, Bang? sekarang kalau nggak salah masih ada bangunannya, cuma kalau untuk The Green Gardennya itu saya kurang tahu sih. Soalnya saya kan nggak sampai ke situ kan. Oh. Saya kan fokusnya ke Jalan Jalan Merdeka. Merdeka. Nah, jadi untuk kelas menengah atau yang kelas di tengah-tengah lah pokoknya itu para pedagang tadi, kaum Tionghoa, tapi ada juga orang-orang Melayu kita. Nah, dan yang paling bawah itu biasanya pribumi, orang-orang asli di Kota Lama, Kota Tanjung Pinang. Nah, mungkin ya kalau untuk itu pembahasannya habis sih. Kalau setelah itu saya kemarin pernah juga diskusi sama seorang Karir Polsek kalau nggak salah. Dia bercerita kalau untuk di Jalan Gambir itu sistem perdagangannya kan kita lihat kan itu kan banyak pedagang yang jalan iya. berjualan di bahu-bahu jalan Iya, ya. di jalan Nah, trotoar gitu ya. kalau kita pikir itu kan maksudnya melanggar ya kan? Iya. melanggar betul. Tapi nyatanya tidak. Saya bertanya kan, itu ada kebijakan dari pemerintah atau gimana? Enggak ada, katanya bilang. Dia bilang itu memang dapat izin dari yang punya ruko, tetapi setelah orang tuh buka lapak di situ, orang tuh harus bersihin. Jadi jam orang tuh sistem operasional orang tuh melakukan kegiatan itu dari jam 4 kalau jam 4 atau jam 5 subuh gitu. Habisnya jam 8. Jadi jam 8 tuh udah bersih area situ. Tetapi tetap diamankan dengan satpol PP yang ada di situ. Berarti itu tidak diatur di dalam perda. Ya katanya sih gitu ya? enggak. Kan kita kan ada dua peraturan tidak tertulis dan peraturan tertulis. Iya. Nah, katanya ini peraturan tidak tertulis katanya. Saya kan hanya menyampaikan dari hasil observasi yang saya dapat. Oh, berarti aturannya itu berkaitan dengan yang pemilik rukonya tadi. Iya, jadi pemilik ruko tuh mengapa mengizinkan? Coba kita lihat kembali ke orang-orang jual pecel lele. Iya. Orang-orang jual pecel lele tuh kalau kita pikir ini bayar ya lapakannya, nyewanya bayar gak tempatnya? Enggak, padahal itu salah satu strategi yang punya lokasi. Soalnya kalau yang orang-orang jual pecel lele kadang-kadang kan rame untuk menjaga tempatnya juga sebenarnya. Oh iya. Pecel lele kan kita tahu kalau dia tutup itu kan sampai jam Lewat Iya, jam malam pokoknya ya. jam Jam 12. Nah, itu untuk sekaligus untuk menjaga tempatnya rupanya. Iya. Nah, jadi kalau yang untuk lapak yang di bahu jalan di Jalan Gambir tadi begitu juga untuk menjaga tempatnya juga dari awal subuh walaupun nggak malam ya. Iya. Cuma ini kan udah mendapatkan izin dari yang punya ruko dan harus dibersihkan gitu aja peraturannya. Jadi mereka itu tidak membayar ya? Ya, tidak membayar sama sekali, tidak membayar sepeser pun. Katanya cuma harus dibersihin aja. Iya, yang penting terjamin kebersihannya. Iya. Nah, mungkin setelah itu yang terakhir yang ingin saya sampaikan di Jalan Gambir tuh kebanyakan ya mata pencarian masyarakatnya pedagang dan Iya. ruko-rukonya pun banyak ruko-ruko tempat perdagangan daripada kantor-kantor kayak bank. Iya. Ada sih yang di ujung itu paling ujung itu ya polsek. Ya kantornya polisi ya kan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Kakak Elma, Kakak Nisa telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan hasil observasi saya pada podcast hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan jika ada yang ingin didiskusikan, kita lanjutkan nanti. Iya, terima kasih, Pak. Iya, Terima sama-sama. kasih banyak atas penjelasannya yang cukup luas ya. Kita belum mendengarkan Oh, lagi iya. penjelasan dari dua orang narasumber kita ini ya kan. Untuk itu kita akan bergeser nih Iya, kepada siap, Bang siap. Hanafi. Iya. Untuk itu dipersilakan Bang menceritakan Menceritakan. gambaran umum tentang Kota Lama. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk host kita pada hari ini, ada Helma dan Nisa. Saya ingin perkenalkan diri juga. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanafi.
Saya salah satu mahasiswa Sisi Prajaji semester akhir juga, sama seperti saudara Andre sedang menyusun tugas akhir. Ya. Jadi di sini fokus observasi saya itu adalah di kawasan Pasar Baru 1, ataupun lebih tepatnya di Pasar Sembako di lantai pertamanya, lantai 1. Soalnya kalau di lantai 2 itu kan tempat orang jualan bahan-bahan pakaian Iya, apa semua itu iya, kan. baju. Kalau untuk sembako kan khusus di lantai 1. Dan itu saya turun nggak saya sendirian, saya ada bersama beberapa teman-teman kelompok peneliti. Nah, fokus kami di situ hanya di pasar sembako, dan kami lebih ke melihat atau mencoba mendalami apa yang sebenarnya ada kekurangan atau apa yang terjadi sebenarnya di pasar sembako. Lihat kondisi lah ya. Ya, kondisi secara umumnya. Kondisi terkini lah. Ya, kondisi terkini dari waktu ke waktu gitu. Jadi yang saya ingat dari dulu, dari rumah saya masih kecil, itu pasar sembako tidak begitu mengalami perubahan. Ya, Masih sama gitu. Tidak ya, ada perubahan masih sama. spesifikasi lah Dan ya. setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata pasar sembako itu saya bertanya melalui wawancara bersama beberapa para pedagang. Di situ mereka mengatakan yang mengelola pasar sembako itu adalah pemerintah kota, Pemko. Ya, dari Pemko. Jadi mereka para pedagang di dalam situ, terutama kan pasar sembako itu kan mereka kayak satu kompleks gitu ya, petak Iya. itu ada pintu jalan masuk dari jalan Pasar Baru, sama ada yang dari gang belakang yang dari jalan Gambir. Iya, Gambir. masuk ke situ. Masuk situ. Jadi di situ mereka berjualan, mereka punya kontrak. Oh, itu Iya. di kontrak? Iya, Bu. Jadi mereka bukan kepemilikan pribadi di situ. Punya sewa pemerintah. gitu. Iya, Iya. mereka sewa dengan pemerintah kontrak, dan kontrak itu bervariatif. Ada yang kontraknya sekitar berapa tahun, misal kontrak 2 atau 5 tahun ke atas. Ada juga kontraknya hanya sebatas bulan. Bulanan gitu Ya, ya. tergantung dengan para pedagangnya juga, dengan Berarti nggak ada yang per hari gitu lah ya? Enggak, kalau untuk per hari setelah saya lihat-lihat sih kayaknya nggak Nggak ada. ada ya. Tidak menguntungkan Iya. juga. Ya, Jualan per hari. sehari jualan. Mana tahu kan dia mau jualan sehari aja. Coba-coba ya, Iya, coba-coba. coba-coba jualan 1 hari itu enggak. Ya, kemungkinan. Mantap. Mantap. Jadi di situ hal-hal yang saya ketahui selain dari itu adanya sedikit keluhan, terutama dari para pedagang. Sebenarnya keluhan ini bukannya datang dari pedagang aja, tapi keluhannya datang dari para konsumen, pembeli yang berdatangan untuk berbelanja di situ. Jadi rata-rata dari mereka itu kan, kalau kita lihat di jalan Pasar Baru tuh kan, setelah kita masuk dari jalan pos itu kan jalannya cuma satu arah gitu ya, jalannya tidak lebar. Iya. Jadi setelah kita memasuki pertigaan jalan Pasar Baru itu fasilitas parkir terutama di situ itu untuk pengendara motor saja ya, seperti kita tahu Iya, mobil susah. dari ujung pertigaan sampai kita keluar tembus di Toko Rapi ya. Berarti aksesnya masih sempit di situ. Ya, di situ masih Terbatas. sempit. Terutama kalau kita mengingat pasar sembako ini adalah titik di mana masyarakat Tanjung Pinang, terutama ibu rumah tangga, itu berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga pada konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan berdagang ya, kayak entah itu untuk membeli barang-barangan yang bakalan diolah atau gimana. Di situ Pasar Baru ini mengingat kota Tanjung Pinang kota ini punya masyarakat yang populasinya cukup tinggi dan kebutuhannya juga tinggi. Dengan akses yang saya nilai sebegitu rupa, itu masih belum cukup memadai untuk segelintir masyarakat. Kita lihat di situ sering terjadinya kemacetan yang parah. Iya, betul. Macet banget. Belum lagi di situ kalau kita lihat sendiri kan barang-barangan yang biasanya kan diturunkan itu dari pelantar ya. Iya. Dari pelantar itu dibawa ke para pedagang yang jualan di sekitar situ, itu menggunakan jasa pakai becak. Nah, becak itu pun saya tengok mereka jalan ya, di mana ada jalan mereka lewat. Nah, di situ itu makin memperparah keadaan. Iya. Nah, belum lagi nggak ada untuk para konsumen yang naik
kendaraan roda 4, entah itu mobil. Nah, di situ mereka nggak ada parkiran yang cukup Parkirnya jauh. dekat. Nah, itu Berarti sering. harus jalan kaki Iya. gitu. Iya, saya sendiri pernah beberapa kali mau berbelanja kan. Misalnya berbelanja, kita ambil aja di waktu-waktu yang lagi ramenya. Iya. Misal hari libur kayak lebaran, Weekend. atau yang baru-baru ini hari Natal kan tentu Iya. Oh iya. belanja Ramai. ramai kan, sembako itu kan banyak tuh belanjanya. Iya. Pasti bawa kendaraan yang lebih cukup lah. Di situ wah ramenya minta ampun. Itu macet. Biasa lah bang pasar kalau Iya. Sampai nggak rame bukan keliling-keliling pasar ya. namanya. Jadi secara terpaksa itu cuman bisa menurunkan ibaratnya cuman ibu saya yang Penumpangnya, turun penumpangnya. penumpang dan saya nyari parkiran gitu. Dan Muter-muter. parkirannya itu pun cukup jauh. Kalau mengingat dari pintu utama masuk pasar baru itu, pasar sembako. Apalagi jalan satu arah ya. Iya betul, jalan satu arah. Saya harus mutar berapa kali putaran sampai nemu. Itu pun kalau nemu parkiran nemu. kosong. Kalau nggak ada ya sudah, saya tunggulah di mana gitu kan. Nah gini Bi. Aku potong dikit ya, mohon maaf. Iya, boleh. Ini Iya, nggak apa-apa. aku mau tanya nih. Ini tadi kan menyinggung tentang keluhan konsumen dan para penjual di situ. Mm-mm. Nah dan akses pun sempit. Nah apakah di situ belum ada kebijakan dari pemerintah itu untuk turun tangan untuk melihat kondisi di tempat kejadian itu? Setelah dari apa yang saya ketahui ya, dari apa yang saya coba cari tahu juga, teliti, di situ memang kurang disediakannya area parkir. Cuman untuk kebijakan untuk merubah ya, Iya. memperbaiki lebih itu sejauh ini yang saya ketahui memang belum ada. Belum ada. Ya itu sama dengan yang keluhan dari jalan koridor tadi katanya itu memang area parkir memang belum ada. Iya. Iya. Soalnya itu yang ada beberapa hal yang menjadi titik buntu Ya untuk kadang-kadang kan Pemko orang lakukan. belanja di pasar baru kan kadang-kadang parkirnya di jalan satu arah di jalan Merdeka Iya, nih. di jalan Iya. mereka ataupun di jalan-jalan pos itu baru Iya. ada parkir mobil ya. Iya, situ. Nah, Jadi itu jauh. Ya jauh. Lumayan Tapi jauh. mau dilakukan semisalnya peningkatan atau upgrade jalan cukup sulit. Soal mengingat kota lama ini Iya. Padat itu ya? padat. Iya, Dan itulah tadi katanya nggak mau merubah bangunan karena ya pertama itu untuk mempertahankan dahulu yang ya, nilai historisnya. nilai historisnya. Nilai Dan historisnya. yang kedua itu bangunannya berdempetan dan sangat sempit sekali. Iya, jadi cukup sulit ya. Jadi untuk pemerintah kota kayaknya tidak bisa berbuat banyak untuk keadaan itu. Mungkin cuman hanya di penegasan di beberapa peraturan ataupun dibikin jalur khusus agar memudahkan terutama yang untuk pedagang bukan pedagang sih, pengendara becak yang membawa dagangan barangan dari pelantar agar dapat akses mereka membawa barang dagangan itu lebih aman, lebih lancar. Soalnya di beberapa kejadian saya tengok itu sempat ada terjadi kejadian entah cekcok atau Iya, tabrakan gitu ya. sering ya? Oh, Sering. itu pernah cekcok juga. Pernah sering cekcok. Soalnya kadang kan lagi panas-panasnya nih Iya, kan orang kerja ya kan. orang kerja di Iya. satu sisi ada yang mau Cepat. kerja mau cepat, ada yang satu sisi lagi mereka sebagai pengendara di jalan raya itu merasa itu memang Ya, jalan terganggu. mereka ya, terganggu. Rasa terganggu ya. Lalu di situ setelah itu dari depan ya, Ya. kalau sebelum kita memasuki pasar baru, setelah saya masuk ke dalam itu saya nilai pasar baru ini sebagai salah satu pasar yang masih tradisional, pasar yang memiliki nilai historis itu juga memiliki tidak terlalu memiliki fasilitas yang mumpuni lah. Cukup ada beberapa saya tanya tentang segi keamanan atau kebersihan di situ, seperti pasar tradisional pada umumnya masih ya biasa-biasa saja, Iya. tidak ada begitu perubahan atau tidak ada perbaikan. Soalnya dari dulu saya ingat memang begitulah keadaan pasar. Jadi mungkin sebagai koreksi aja, bukan sih, lebih ke saran untuk pihak yang berwenang. Iya. Mudah-mudahan Iya. ditonton ya. Iya, mudah-mudahan ditonton Dan tersampaikan ya, Pak. Iya, Iya. tersampaikan maksud saya, dan mungkin ini bukan cuma saya saja tapi keresahan untuk beberapa warga masyarakat Kota Tanjung Pinang bahwa mungkin tidak apa-apa melakukan beberapa peningkatan terutama di sistem pembuangan limbah. Soalnya seperti yang kita kalau masuk di kawasan pasar itu
untuk sistem limbahnya itu Limbah, ya. masih kurang. Bukan, Enggak ya, keluar. limbahnya itu pertamanya mereka dikumpulkan dulu. Jadi limbahnya itu dibuang setelah pasar tutup beroperasi. Itu pun dibuangnya ada yang kayak limbah basah yang dibuang langsung ke plater ke laut. Ya. Ada juga yang pakai lori sampah, tapi itu pun tidak terlalu banyak. Ya. Soalnya aksesnya juga lori sampah tidak bisa mengangkut banyak kan. Ya, nah Jadi itu tadi ceritanya. Saya pernah dengar juga katanya limbahnya dibuang langsung ke laut. iya betul. Itu kan termasuk Pencemaran. Pencemaran. Terutama itu menimbulkan bau yang tidak enak Iya, terutama bagi konsumen dan para pedagang. Jadi kadang kalau apalagi yang muda-mudi jadi malas belanja. Iya, jadi Malas ke pasar. Ya, malas ke pasar. alasannya itu ya salah Iya. satu. Pasar bau kan. Pasar bau gitu. Jadi mungkin itu saja sih satu dua hal yang bisa saya ceritakan. Mungkin kedepannya bisa jadi inspirasi atau bisa jadi hal yang untuk membangun Ya. Bahan terutama masukan lah ya. bahan masukan ya. untuk kita semua lah. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Hanafi yang udah memberikan sedikit cerita tentang pasar ikan. Pasar sembako Pasar Bang? sembako. Iya, pasar sembako. Pasar ikan ini satu lagi nih. Iya. Baik, langsung saja kita mendengarkan cerita dari narasumber kita yang terakhir yaitu Al-Zikrillah. Kepada saudara dipersilakan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada host Iya. yang telah memberikan saya kesempatan. Mungkin saya tidak akan bercerita terlalu panjang. Sebelumnya perkenalkan, saya Al-Zikrillah. Saya juga mahasiswa ilmu pemerintahan di Stisipol, sama kayak rekan-rekan saya juga, kawan-kawan seperjuangan di semester atas ya, kesibukan perkuliahan ya biasalah kan. Jadi mengenai observasi yang saya lakukan, dan saya kemarin bukan melakukan observasi itu secara individual, tapi saya melakukan observasi itu bersama rekan saya juga, masih mahasiswa Stisipol juga. Fokus saya itu mengenai pasar ikan. Pasar ikan. Iya, pasar ikan. Oh, ini baru pasar ikan. Pasar ikan. Ya, Ini jalan Jadi kembali. ya jalan situ. Jadi kalau kita berbicara mengenai pasar, ya gambaran secara umumnya tentu pasar itu rame gitu Iya. kan, padat gitu. Biasalah kan pasar. Cuman di sini ada sedikit yang menjanggal nih mengenai akses tadi, sama yang seperti yang diceritakan oleh saudara Hanafi. Saya juga sempat mewawancarai salah satu konsumen, dan dia memang mengeluh akan keadaannya akses jalannya tadi. Jadi akses jalannya kecil, apalagi itu kan di samping-samping itu kan terkadang ada juga pedagang-pedagang yang jualan Memakan di, jalan iya, gitu ya. memakan jalan gitu. Jadi istilahnya jalan udah kecil, ada lagi pedagang itu. Tambah Jadi kecil memang kan? iya, Makin kecil. makin kecil. Jadi memang Makin sangat sempit. memang sangat susah untuk mendapatkan akses untuk pergi ke sana gitu. Apalagi tuh pas saya kemarin kan turun di lapangan tuh pas observasi itu pas cuacanya hujan kan. Nah, kurang bagus gitu kan. Jadi memang agak susah juga kan Lumayan jadinya. ekstrim ya. Lumayan ekstrim juga lah. Becek. Ya kalau mengenai kondisi fisik pasarnya, kalau saya nilai ya lumayan masih bagus, tetapi harus perlu direnovasi gitu. Iya. Contohnya kayak sanitasi air jalan, Iya, iya. airnya itu kan air limbah dari bekas cucian ikan-ikan itu. Iya. Nah, kadang itu kan Yang- tertutupi sampah-sampah. Iya. Ya itu. Jadi itu sebenarnya salah satu tantangan untuk pengelola tadi, gimana cara istilahnya memperbaiki itu semua. Dan Untuk pasar ikan dikelola oleh siapa ya? kalau pasar ikan itu saya sempat mencari informasi juga dari narasumber wawancara saya juga, itu dari Pemko juga. Sama juga dengan pasar sembako tadi. Tempatnya disewakan. Kalau mengenai tempat itu disewakan. Nah, jadi di pasar ikan itu dia itu bukan, dia bentuk ya kayak bangunan, cuman di dalam bangunan itu kan ada kayak lapak-lapak gitu. Iya, betul. Nah, ada Iya. lapak meja. Nah, jadi
sewanya itu satu meja itu 350.000 Per hari? itu per bulan. Per bulan. Per bulan. 350. Jadi sewanya itu masuk ke kas Kota Tanjung Pinang. Nah, itu yang saya dapat hampir sama dengan ya hampir sama dengan pasar sembako tadi. Nah, kalau berbicara mengenai keamanan ataupun kebersihan di sana, ya gitulah kan pasar. Ya kalau keamanan untuk keamanan sendiri itu memang nggak ada sih kayak security yang jaga yang masih kayak pasar tradisional pada umumnya lah gitu. Kalau kebersihan mengenai limbah itu tadi ada juga yang limbahnya itu diangkut per pribadi gitu. Jadi misalnya saya jadi misalnya saya yang jualan, nah jadi limbahnya itu tanggung jawab saya. Oh, jadi nggak ada bayar retribusi itu uang kebersihan? Nah itu kalau ada? untuk uang kebersihan itu setahu saya nggak ada. Nggak ada. Jadi Masing-masing ya pedagangnya masing-masing lah ya. pedagang lah gitu. Yang membersihkan. Pokoknya ya Nah, bahas-bahas tentang limbah, tentang sampahnya, ini saya mau tanya, ini ada agak menjanggal kan, kita tahu kota ini kan agak susah kalau Iya. makanan-makanan laut gitu kan, siputnya ikan apa itu. Nah, itu distributornya dari mana? oh kalau itu kan nah jadi Distribusi barangnya itu dari kayak ikan, sotong ataupun sebagainya lah barang laut itu. jadi kalau untuk distribusi barangnya itu beberapa nelayan nih. Ya. Ada juga yang langsung jual kepada bos, kepada toke. Toke lah ya. Jadi toke itu dia menampung kan, dia ada gudang. Nah, jadi para pedagang itu ada juga yang ngambil ke toke. Tapi ada juga nih pedagang yang dia nelayan. Oh, betul-betul nelayan. Iya, dia betul-betul nelayan, tapi dia juga berjualan gitu. Nah, ada juga begitu. Terus ada juga yang kadang pedagang langsung beli kepada nelayannya. Nah, kalau untuk akses jalan barangnya itu dari mana? Itu dari pelantar KUD. Nah, lebih dominannya dari situ. Nah, kalau mau angkut kadang ada juga yang melalui darat. Tuh, ada juga salah satu narasumber saya kemarin, dia malahan dia ngambil ikan sotong gitu dari Kijang. Oh, dari Kijang? Ya, dari Jauh dari Kijang. Kijang. Jauh dari Kijang. Alasannya apa tuh bisa ngambil dari kita? Nah, mungkin karena dia udah mengenai harga gitu kan, harga lebih murah. Atau emang lebih sering? Iya, udah udah dilarang. Udah pelanggannya kan. Oh, langgannya. Udah ada aksesnya di Iya, sana. udah ada aksesnya gitulah. Jadi makanya dia ngambilnya itu dari Kijang, istilahnya toke bos besarnya lah gitu. Pusatnya ya. Pusatnya gitu. Kalau kita ini kan temanya nasib kota Kota lama lama. nih. Iya. Kalau saya pribadi sih memang perlu diperhatikan secara betul-betul. Perlu dikelola. Nah, perlu dikelola karena pertama tadi mengenai akses jalannya tadi. Nah, tapi inilah tantangan kita kan. Jadi bukan serta merta itu pemerintah aja. Ya Masyarakat bukan juga serta aktif. merta pemerintah. Jadi perlu kerjasama antar stakeholder gitu. Iya. Nah, di mana swastanya, pemerintahnya, masyarakatnya juga kan. Saling Jadi, membantu. ya saling memahami lah Iya. istilahnya. Masa jalan udah kecil harus berjualan lagi kan. Cuman sebenarnya kalau kita berbicara melanggar aturan, ya melanggar aturan Secara logikanya ya. ya. Cuman itu lagi kembali kepada yang kayak saudara Andre sampaikan, Perizinan dari itu perizinannya dapat dari ruko-ruko orang yang Yang milik punya, pribadi. punyanya. Iya. Nah, kalau itu sebenarnya itulah kalau kita berbicara nasib, ya janganlah kota gitu kan, kita sendiri aja kalau nggak diperhatikan ya bakal chaos ya nggak bisa diceritakan kan. Ya mungkin itu saja sih kalau mengenai ada diskusi lanjut, mungkin ini mengenai waktu juga kan, Iya. jadi mungkin bisa kita obrolkan di lain waktu ataupun di kedai kopi mana kayak biar lebih santai nih gitu aja kan. Apa tuh? Ya dah, gitu aja sih. Siap. Oke, terima kasih Bang, terima kasih semuanya. Kita dapat ilmu kan banyak banget ya. Iya, ilmunya mudah dipahami Iya. lagi. Yang kita nggak tahu, dulunya saya nggak tahu loh pasar Tentang pasar. Ya, kota lama tuh saya Jadi kita kurang sering tahu. sharing Iya. Mas. Iya. Jadi tahu sekarang. Iya. Siap.
Tapi pernah ke pasar kan? Pernah. Kenapa aja? Enggak, orang ini enggak bilang Mungkin pasar beda Pak. pasarnya sama kita. Mungkin orang ini ke butik Pasar modern. gitu kan. Enggak juga, Bang. Bisa aja, Bang. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dari narasumber untuk pemerintah gimana agar memperhatikan kondisi kita saat ini. Kondisi kota lama. Oh. Ada nggak pesan-pesan? Kan mana tahu ditonton ya kan. Iya. Oh, iya. Semoga Kalau- aja ya. Kalau saya izin ya. Ya, silakan. Lanjut. Kalau saya pribadi sih, menurut saya ya memang harus lebih diperhatikan lagi. Jadi kayak pertama tadi permasalahan pada umumnya itu ya lahan parkir, akses mau ke sana itu gimana. Kan kita tahu kan Kota Lama itu kan sekarang memang betul-betul padat tuh. Iya. Kalau mau dirombak, dihabiskan semua memang sangat mustahil ya. Iya. Ya. Kasihan juga ya ke Iya. masyarakat kecil. Ya kalau menurut saya sih mengenai salah satunya tadi yang saudara Hanafi sampaikan, mungkin para angkutan barang kayak beca gitu kan mungkin lebih tertata gitu. Iya. Bisa terpisah. Bisa terpisahkan antara itu. Tapi kalau mengenai di pasar ikan sendiri sih, kalau saya lihat pas juga saya kemarin lihat juga pas orang itu ngangkut ikan. Jadi memang dari pelantar KUD. Jadi pelantar KUD itu dibawa kayak per box gitu. Kayak Box ikan. people gitu kan. Nah, dibawa langsung masuk ke pasar. Nah, langsung dijual. Kalau menurut saya sih itu aja sih yang istilahnya intinya ya lebih memperhatikan lah istilahnya Kota Lama ini biar istilahnya secara historis juga nggak hilang gitu Iya. kan. Lebih ada Mungkin makna sejarahnya. Ada tambahan Lain dari dari rekan-rekan yang saya mana? mungkin. Iya, boleh. Ya kalau dari saya pribadi ya saya dulu. Ya, Iya, oke. lanjut. Pemko terutama sebagai pihak yang berwenang mengelola kawasan pasar di situ di kawasan Kota Lama bisa lebih mendengarkan keluhan ataupun kemauan dari konsumen ataupun para pedagang itu sendiri. Jadi semisalnya ada keluhan terkait tentang fasilitas atau keluhan terkait tentang apa saja, itu mungkin walaupun tidak dapat dilakukan dengan dengan maksimal, setidaknya ada perubahan sedikit demi sedikit. Soalnya dari apa yang saya observasi selama ini pasar terutama di kawasan Kota Lama itu tidak memiliki banyak perubahan yang signifikan. Dari tahun ke tahun saya tengok masih segitu-segitu aja gitu. Jadi mungkin lebih ke concern sebagai Pemko dalam menampung semua keluhan itu dan setidaknya ada perubahan Sedikit ya. sedikit Sedikit demi jadi sedikit. membuktikan ke bawah Pemko juga peduli Peduli, ya. sebagai pemerintah peduli terhadap nasib para pedagang dan para konsumen untuk masyarakat pekerja ya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Dari Abang Andre mungkin. Kalau ya sebelumnya izin juga ya kawan-kawan ya. Iya. Kalau untuk saya sih pesannya atau sarannya gini, kita kan tahu fungsi pemerintah ini ada pengawasan, Iya. peraturan dan pembangunan. Nah, kalau untuk yang setelah kami jelaskan bertiga tadi tentang Kota Lama khususnya di Jalan Gambir, Jalan Koridor Merdeka. Kota, Jalan Merdeka, Iya. Pasar Sembako dan Pasar Ikan. Ikan itu harus ditingkatkan lagi tentang pengawasannya pertama ya, terutama pengawasan, habis itu akses-akses yang telah dijelaskan kawan-kawan tadi. Lahan parkir juga. Ya, lahan parkir juga. Nah, yang kita tahu kan ini kan di sana kan pusat perekonomian Kota Tanjung Pinang. Iya. Nah, di situ pun dekat dengan museum dan nilai historisnya di situ sangat tinggi. Dan di situ kalaupun pemerintah mau menginovasi itu kan bisa berupa pembangunan di daerah situ dan pengembangan tempat pariwisata khususnya kebudayaan. Oh, mengenai Ya, cagar budaya gitu. cagar budaya itu kan banyak itu peninggalan Belanda, Tionghoa kan bisa dialkulturasikan di situ kan. Oh iya, betul. Nah, mungkin bagi saya semoga Kota Lama Kota Tanjung Pinang lebih maju lagi, pembangunannya lebih pesat dan perkembangannya pun bisa kita nikmati secara merata gitu. Biar gak dilupakan lah ya Bang, Kota Lama. Takutnya nanti Kalau kalian pernah main SimCity kan itu kan ada tentang penataan kotanya kan. Iya. Mungkin penataan kotanya pun perlu juga di situ ya. Mungkin hanya itu pesan dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Mungkin Terima kasih.
ada tambahan nih sedikit. Kalau Silakan. Kali kayaknya. menurut saya sih satu hal, permasalahan kemarin tuh juga saya alami. Jadi pas cuaca hujan ekstrim gitu kan, becek, itu kan kita ya namanya manusia kadang buang hajat itu kan penting kan. Oh, Jadi di sana memang kalau bisa dibangun kayak fasilitas umum gitulah. Jadi di sana kalau memang ada sih, cuman itu kan jauh gitu. Iya. Jauh dari tempat pasar ikan itu sendiri. Jadi seandainya bisa gitu, memang dibikin fasilitas umum kayak musola, Iya. kayak toilet Umum ya. Nah, pokok fasilitas Fasilitas umum gitulah. umum, ya. Nah, kalau itu aja sih tambahan. Iya. Karena kan susah juga nih kan, kadang ada pedagang, ada konsumen yang mau buang hajat harus kemana nih. Harus jauh Pada lagi bingung keluarnya kan. Iya. Ujung-ujungnya pada nahan Buang dan sembarangan. akhirnya Jadi sakit pula. sakit pula kan jadinya. Ya gitu aja sih kalau tambahan dari saya. Iya, terima kasih banyak. Atas pesan-pesan yang telah disampaikan. Semoga pemerintah nonton podcast kita ya. Iya, semoga aja. Semoga. Semoga lagi di stick terus dari tadi. Oke, untuk itu kita terima kasih nih karena udah menyampaikan banyak kali gitu kan intinya. Banyak ilmu. Iya. Untuk itu kita akan akhiri. Kita akan break dulu dan akan dilanjutkan sama sesi kedua. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Luna Devitasari dan rekan saya dengan Reni Friskawati. Baik, di sini kami berdua akan memandu dalam diskusinya kita hari ini, yang dimana diskusi kita hari ini bertema Nasib dan Masa Depan Kota Lama Tanjung Pinang. Baik, sebelum kita memulai diskusi, izinkan kami memperkenalkan narasumber yang ada di depan kami. Baiklah, di sini kita sudah ada 3 narasumber. Yang pertama dengan saudari Rini Warsita, dan yang kedua ada Rio Gilang Pratama, dan yang ketiga ada Tauladan Saputra. Nah, langsung saja ya, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mempersilakan waktu dan tempat kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Rini Warsita, untuk memaparkan materinya tentang Plantar 1 dan Plantar 2. Baiklah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para host yang telah memberi kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rini Warsita. Saya juga mahasiswa Sisipor Raja Haji Tanjung Pinang, semester 7. Nah, kelompok kami sudah melakukan observasi di lokasinya Plantar 1 dan Plantar 2. Plantar 1 itu merupakan bagian kota lama yang sudah ada sejak zaman Belanda. Bangunan di sana juga masih sama dan paling cuma sedikit yang direnovasi. Di Plantar 1 itu dulunya sebagai pusat perekonomian kapal asing yang singgah dan berlabuh untuk menjemput rempah-rempah yang ada di kota lama Tanjung Pinang. Seiring berjalannya waktu, di Plantar 1 itu sekarang masyarakatnya seperti biasa menjalani rutinitas sehari-harinya untuk bongkar barang. Itu sebagai salah satu mata pencarian atau pendapatan mereka dari bongkar barang itu. Di sana tuh dilakukannya ya memakai beca ataupun tenaga manusia gitu kan, angkat barang. Terus barang yang dari Tanjung Pinang itu dibawa ke Kampung Bugis, kalau nggak Kampung Bugis ke Pulau Penyengat. Sekarang di lokasi Plantar 1 itu tidak adanya fasilitas yang cukup seperti parkir. Kalau di Plantar 1 memang tidak ada disediakan parkir dan jalannya itu begitu sempit gitu, nggak ada
apa tuh namanya, trotoar ya apa? Iya, trotoar. Trotoar ya. Ya kayak tepi-tepi jalan tuh memang nggak ada, memang betul-betul. Jadi trotoarnya dipakai untuk parkir gitu ya? Iya, nggak dipakai pokoknya nggak ada. Berarti khusus untuk transportasi gitu, Iya, untuk dia mengantar kayak, barang gitu. cuma khusus kayak orang kan paling pun beca itu, nggak bisa ini. Berarti bukan Jadi, khusus untuk ya jalan-jalan gitu lah ya. karena lokasinya memang betul-betul sempit, nggak ada yang ini bisa tempat parkirnya juga nggak ada. Jadi dari masyarakatnya pun di situ ya harus berhati-hati lah kalau mau lewat gitu, karena kan yang antar barang tuh bukan 1-2 orang tapi ramai ya kan. Nah, kalau di Planter 2-nya kan kami observasinya Planter 1 dan Planter 2. Planter 2 juga sama, dia sebagai pelabuhan pusat perekonomian bongkar barang juga. Cuma di Planter 2 ini dia tidak hanya menggunakan becak, tapi dia bisa juga pakai truk gitu. Terus barang yang dibawanya itu nanti ke jauh, dia kapal besar gitu, dia nggak kapal kecil yang antar pulau misal Penyengat atau Kampung Bugis saja. Berarti ke luar kota gitu. Iya, dia kayaknya ke Medan gitu bang. Dia kapal besar tapi kapal kayu gitu. Impornya ke Iya, kota-kota lain gitu. ke kota lain. Di Planter 2 ini juga sama. Dia jalannya juga sempit. Terus banyak sekali di sana tuh yang kami lihat tuh bangunannya banyak nggak digunakan gitu. Banyak terbengkalai gitu. Terus sampahnya itu dibuang di tempat yang lahan yang tidak terpakai itu. Jadi kayak di tepi jalan kan dibuang sampahnya gitu kan. Jadi kan otomatis yang lewat situ agak kayak bau ya kan, namanya sampah ya kan. Aroma-aroma tidak sedap. Iya, aroma-aroma yang tidak enak itu. Ya makanya Pak di sana tuh banyak sekali lahan-lahan yang tidak digunakan, tetapi kurangnya kesadaran dari masyarakatnya mungkin. Sebenarnya kalau kita pikir kan kalau yang lahan kosong itu bisa kita jadikan tempat parkir atau maksudnya digunakan lagi gitu kan. Jangan tempat sampah yang berserak gitu. Jadi kan itu mengganggu ini juga ya. Di sana ada petugas kebersihan ya kak? Di sana ada, dia bagian darat ada, bagian laut ada. Dia setiap harinya ada juga ini ngambil sampahnya. Cuma kalau namanya ya masyarakat di situ tuh taunya buang sembarangan aja gitu. Jadi dia nggak bisa juga ngambil semuanya itu. Di situ nggak ada disediain bak sampahnya gitu? Tempat sampahnya tuh ada, tapi yang paling kecil-kecil gitu, yang pribadi sih. Oh, pribadi punya ya. Nggak ada pula yang langsung semua gitu, makanya dibuang tuh di lahan kosongnya. Terus makanya lahan kosongnya tuh banyak nggak jadi bahan yang lahan yang berguna, jadinya tempat-tempat sampah yang berserakan gitu kan. Mungkin ya itu saja yang bisa saya jelaskan yang dari observasi yang saya lakukan dan kelompok saya lakukan di situ. Mungkin terlebih kurangnya saya mohon maaf gitu kan. Oke lah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Saudari Rini Warsita. Nah, di mana tempat observasinya itu di Planter 1 dan Planter 2. Nah, kemudian saya akan melanjutkan menyerahkan diskusinya ke narasumber kita yang kedua, yaitu Saudara Rio Gilang Pratama dengan tempat observasi itu di Cagar Budaya Kota Lama Tanjung Pinang. Kepada narasumber saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada para host. Sebelumnya perkenalkan diri saya lagi. Saya Rio Gilang Pratama, mahasiswa Stisipwa Raja Haji Tanjung Pinang. Saat ini sedang semester akhir lah. Sedang sibuk-sibuk mengurus berkas tugas akhir. Ya. Sudah tua. Sudah mulai sibuk ya. Ya tadi observasi saya mengenai cagar budaya di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang. Jadi kita kan tahu Belanda itu sudah datang ke Indonesia 3,5 abad ya, 350 tahun lebih lah. Nah, jadi di sana tuh tentunya banyak bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh Belanda. Jadi sebelumnya cagar budaya itu adalah sebuah bangunan cagar budaya, sebuah bangunan yang mempunyai usia lebih dari 50 tahun dan mempunyai nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan pendidikan. Nah, di kawasan Kota Lama tuh banyak bangunan-bangunan yang lama. Ya, tapi harus punya nilai yang tertentu. Kalau enggak ya rumah nenek saya pun umurnya 50 tahun lebih. Bisa disebut cagar budaya juga kalau enggak ada syarat nilai pentingnya kan. Nilai sejarahnya ya. Ya.
Lalu mengenai sejarah ini ya kita flashback lagi lah ya kan, gimana cara pembuatannya, apa fungsi-fungsinya dulu kan. Jangan ingat sejarah dengan mantan aja lah ya. Langsung meleleh ya. Kalau ingat mantan langsung meleleh. Nah, di kawasan Kota Lama ini ada beberapa bangunan cagar yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, yaitu antara lain Gedung Daerah, Masjid Agung Al-Hikmah, Gereja Ayam, SD SMP Bintan, kelenteng di dekat vihara apa ya namanya, lupa pula ya. Itu ya dekat arah Jalan Merdeka. Ya, di dekat Polres ya ya? samping Polres. Lalu ada museum juga, Museum Sultan Sulaiman Abdullah ya. Abdullah ya. Dekat lampu merah itu. Ya, pertama kan Gedung Daerah. Gedung Daerah ini merupakan salah satu bangunan yang tertua juga yang sudah ada di Tanjung Pinang, yang dibangun oleh para kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1880. Berarti umurnya hampir sekitar 100 lebih lah ya. Iya, udah lama. Ntar lihat lu, takut salah tahun pula ya. Nah, dulu namanya ini lebih dikenal sebagai Residen Rio, RIOW, bukan Rio sama saya. ya dengan Nah, namanya? bukan, pakai W belakangnya. Beda abjad. Rio itu konon istilahnya tuh sebagai Riau. Nah, itu sebutan dari bahasa Belanda. Nah, gedung daerah itu dulu digunakan sebagai tempat tinggal untuk pejabat-pejabat Belanda, dan juga sempat pernah menjadi tempat tinggal untuk Gubernur Riau sebelum diganti lagi. Sekarang fungsinya sebagai tempat tinggal Gubernur Kepri, dan juga fungsinya ya selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat meeting serta mengadakan event-event acara besar ya. kenegaraan ya. Lalu untuk dulu gedung daerah ini dibangun oleh Belanda dengan mengusung konsep bangunan Yunani, dan sampai sekarang pun tak terlalu banyak berubah, namun diberikan beberapa bangunan-bangunan tambahan, seperti sekarang ada rumah untuk gubernurnya di samping kantor gedung daerahnya. Lalu ada Wisma Negara, yaitu tempat tinggal untuk tamu-tamu dari luar kota lah, kayak untuk misalnya kunjungan presiden atau gubernur yang dari kota lain. Ya, jadi nginep di situ ya. Pejabat penting lah gitu ya. Sebelumnya gedung daerah ini sekarang kalau dulu dipegang oleh Belanda ya kan, karena ya mereka yang buat. Sekarang dipegang oleh pemerintah dan dikelola juga oleh pemerintah. Konon sejarahnya di sana itu, di gedung daerah, katanya ada sebuah bunker bawah tanah. Letak dekat mana itu? Aduh, kemarin dikasih tahu, jangan kasih tahu lah ya katanya. Oh. Rahasia. Rahasia kan ya. Pokoknya di dalam situ ada dulu. Tapi sekarang katanya udah dibongkar. Jadi bunker itu dulu tempat untuk para pejabat-pejabat Belanda itu bersembunyi atau melarikan diri ke bawah tanah. Dan katanya di bunker itu ada lorong yang terhubung langsung ke Pulau Penyengat. Makanya di Pulau Penyengat itu banyak juga peninggalan Belanda juga. Lalu bangunan cagar budaya selanjutnya adalah Masjid Agung Al-Hikmah. Masjid ini dulu merupakan satu-satunya masjid yang ada di Tanjung Pinang. Kalau sekarang kan sudah banyak. Dulu namanya sebelum Masjid Agung, Masjid Raya. Kalau sekarang Masjid Raya kan ada di Dompa tuh. Jadi yang sekarang ini Masjid Agung satu-satunya di Tanjung Pinang ya, Masjid Agung Al-Hikmah ini. Dibangun pada tahun 1952. Sekarang dipegang dan dikelola oleh seseorang namanya Raja Hanafi. Beliau adalah muazin tetap di masjid itu, jadi ya beliau yang mengelola, namun dibantu oleh pemerintah juga. Beliau bercerita kalau dulu bangunan ini dibangun oleh pedagang-pedagang India. Ya, soalnya dulu kan belum ada masjid. Iya, berarti dulu itu tempat perdagangan juga lah ya. Jadi itu masjidnya sekarang
itu yang dari dulu atau udah ada renovasi atau gimana? Oh, masjid ini sudah melakukan 2 kali perubahan. Yang perubahan pertama itu yang dari sejak dibangun. Dulu konsepnya itu karena dari pedagang India kan bentuknya tuh bentuk masjid seperti bangunan-bangunan masjid di India gitu. Jadi kayak istilahnya Taj Mahal lah. Bentuknya yang bulat gitu kan. Nah, kalau sekarang yang perubahan kedua itu sekitar tahun 2000-an kalau salah. Konsepnya diubah jadi lebih mirip masjid-masjid modern gitu atau ikut di Arab-Arab gitu. Nah, karena dulu sebelumnya pedagang-pedagang India ini ada yang sempat tinggal juga dan menetap di masjid itu. Hingga meninggal pun dia masih di masjid itu. Jadi dikuburnya di sekitar masjid itu. Nah, fungsi masjid ini selain sebagai tempat ibadah umat muslim juga dibuat sebuah TK. Jadi di sana ada TK juga dan juga taman bermain lah untuk anak-anak yang mengaji di sana. Lalu selanjutnya ada gereja ayam. Gereja ayam ini ya tahulah kan gereja ayam kenapa disebut gereja ayam, karena ya di atasnya ada ayam kan. Ada logo ya, logo ayam. Ciri khasnya ya. Kenapa Bang bisa dikasih nama gereja ayam? Nah, sebenarnya katanya sih itu karena ayam itu simbolnya untuk menunjukkan arah mata angin. Ntar ada ceritanya nih. Unik ya, ada logo ayam di atas gereja ya. Harusnya Kenapa biasa. nggak harus api gitu? Kenapa nggak yang lain ya kan? Yang lain itu kan. Api kayak avatar dong. Karena dulu ceritanya hiasan ini sengaja dibuat sebagai pengingat umat Kristen akan kisah dalam Alkitab mengenai Simon Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Iya, dia menyangkal 3 kali. Jadi ya ayam tuh simbolnya lah. Lalu gereja ini dibangun pada tahun 1835. Ya, 1835. Dan juga menjadi salah satu bangunan yang tertua di Tanjung Pinang juga, dan dulu digunakan sebagai tempat ibadah kolonial Belanda dan keluarga-keluarganya. Jadi belum untuk masyarakat Tanjung Pinang lah ya kan. Dan juga kalau sekarang ini kan namanya jadi gereja Protestan. Ya. Kalau dulu justru untuk itu Katolik. Karena orang-orang Belanda biasanya dulu ya Katolik. Rata-rata Katolik ya. Namun seiring waktu berbaur lah kan dari Katolik Protestan, dan sekarang jadinya untuk Protestan. Dan untuk kepengurusan gereja ini dipegang oleh Jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, di mana mereka sering menggelar acara-acara ibadah dan tentu juga ibadah pada hari Minggu. Ibadah wajib. Ya. Dan juga katanya gereja ini dulu dibangun dan dibantu oleh yang di Pertuan Muda Riau 7 Raja Abdurrahman. Bantuan juga diberikan oleh Kapten Cina pada masa tersebut, dan ini menunjukkan betapa besar toleransi pada zaman dahulu. Dan sekarang pun kita lihat daerah-daerahnya ada masjid, gereja, dan kelenteng kan. Jadi di kawasan lama itu ya, kawasan kota lama ya memang toleransinya besar. Toleransinya besar ya. Ya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan ya, karena soalnya untuk bangunan yang lain tuh minim informasinya. Oke, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada Saudara Rio Gilang yang sudah menjelaskan secara singkat tentang cagar budaya Kota Lama Tanjung Pinang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke narasumber kita yang terakhir, yang dimana tolong bisa jelaskan secara umum tentang lorong wisata, lorong sepatu, pasar bawah Kota Lama Tanjung Pinang. Narasumber kami silakan. Terima kasih kepada host. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Tolada Saputra. Saya mahasiswa Siti-For Raja Haji Tanjung Pinang. Saya semester akhir, ya biasa banyak kesibukan. Sibuknya So, ya. Sibuk menyibukkan diri. Biasalah. Kalau mahasiswa akhir-akhir nih, ya Iya, itulah. super sibuk ya. Iya.
Untuk hasil penelitian saya yang kemarin bersama kelompok-kelompok saya juga kan, saya mewawancarai untuk di lokasi lorong sepatu dulu ya. Untuk lorong sepatu, kata penjual sana, mereka bilang kenapa lorong ini disebut lorong sepatu, karena dulu masyarakat lokal Tanjung Pinang dan masyarakat luar banyak yang menjual sepatu. Ya, deretan situ dari pas masuk arah-arah Jalan Merdeka itu. Nah, jadi full sana dari depan sampai ujung mereka berjualan sepatu dan ada juga yang soal sepatu. Tapi untuk sekarang ini banyak yang diubah, cuma di depan saja karena mungkin ekonomi atau banyak perubahan sedikit kan dari sana. Kemudian untuk bangunannya sih kata penjual sana, mereka bilang tidak banyak berubah, cuman hanya berubah seperti kayak tempat-tempatnya itu direnovasi ya, diubah dikit-dikit aja lah. Ya. Cuman kalau untuk daerah atau masuk apa itu Tidak ada perubahan nggak ada secara perubahan keseluruhan ya. nggak terlalu banyak Cuma berubah. penambahan sedikit. Ya. Untuk lorong pasar hotel bawah Tanjung Pinang itu dulunya ya itu pusat perdagangan baju-baju dari dulu sampai sekarang. Saya dapat informasi dari salah satu penjual baju, mereka bilang dulu di sana itu para pendatang dari luar banyak yang membeli bahan dari mereka. Soalnya kan sana hanya di mereka aja yang menjual pakaian kayak kain-kain gitu ya. Berarti kain-kainnya tuh buatan mereka gitu. Tidak, ada yang dari impor dari luar jadi daerah. mereka jual Ya kayak reseller gitu. Ya, mereka ambil kemudian dijual lagi. Rata-rata sana menjual baju-baju ya kayak itulah, pakaian, Harganya bahan-bahan murah itu. ya, Ya, harganya agak murah. Karena di tempat lain kan nggak ada mungkin kan. Jadi disitulah pusat jual pakaian atau bahan-bahan itu. Untuk perubahannya mereka bilang nggak jauh banyak berubah. Cuman yang saya lihat kondisi di bawah pasar hotel bawah Tanjung Pinang itu kondisinya sekarang ya hancur, kayak gimana ya, bukan bilang hancur, kayak nggak terurus lagi, yang kayak misal hujan deras kadang banjir. Ya kayak selokan itu banyak macet. Terus jalan-jalan banyak yang bolong-bolong ya. Itu mungkin saran dari pedagang sana kan untuk bisa diperhatikan. Ya, diperhatikan. Untuk lorong wisata, saya pun baru tahu kenapa itu disebut lorong wisata, karena sana itu ada hotel wisata ya di dalamnya. Di dalam itu. Makanya saya belum tahu. Sebelumnya saya belum tahu. Hasil saya turun lapangan kemarin mendengar cerita dari ketua, bukan ketua, maksudnya orang yang tertua di sana. Mereka bilang kenapa lorong ini disebut lorong wisata, karena itu ada hotel wisata yang udah dibangun sejak, saya kurang tahu juga berapa tahun itu, mungkin udah paling lama. Sampai sekarang ada. Cuman untuk sekarang nggak tahu, mungkin karena masa-masa pandemi ditutup kan. Itu unik, serius. Saya lihat sendiri kan, hotelnya itu unik. Biasanya kan hotel satu bangunan itu besar gitu kan, ini tidak, dia kayak dalam ruko gitu. Iya, kayak kita masuk. Ada parkiran di dalam ya? Untuk parkiran tuh biasanya di luar. Jadi jalan kaki. Iya, jalan kaki masuk ke dalam. Itu unik sekali. Jadi kayak kita masuk ke dalam, kayak kita melihat ruko, tapi itu bukan ruko. Padahal itu hotel. Hotel dulunya, tapi sekarang udah dibagi. Jadi ada beberapa bagian hotel dan ada beberapa bagian ruko-ruko. Untuk bangunan dalam lokasi itu mereka bilang tidak banyak berubah, cuman hanyalah berubah sedikit-sedikit aja lah, kayak ruko-ruko itu diubah kayak agak modern sedikit. Direnovasi ya. Ya. Itu jualannya makanan
Untuk jualan itu bukan makanan. Jadi apa? Mereka jual rata-rata itu kayak alat-alat kosmetik kayak baju, sepatu. make up. Habis itu kayak ada juga jual HP. Campur lah ya. Campur sana. Soalnya kan Fashion dan teknologi. ya fashion dan teknologi rata-rata sana. Soalnya kan pendatang dari luar kan sering masuk ke situ. Jadi mencari barang-barang elektronik atau make up gitu kan di sana. Ya itulah kenapa sejarah disebutnya lorong wisata itu karena ada hotel wisata. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembangunannya nggak banyak berubah, ya, cuman hanya berubah dalam 30 atau 40% aja dari awalnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Tauladan yang telah menjelaskan secara singkat tentang lorong wisata Gunung Selatu. Baik, di sini kami berdua ingin berterima kasih kepada ketiga narasumber yang telah hadir di sini dan ingin berdiskusi bersama kami. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.